Hai, kembali lagi nih dengan aku Rina Astagina dengan NIM 24011202 dari sesi 361 pengantar coding. Nah, sekarang kita bakal masuk ke project keempat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 project, 1, 2, dan 3. Sekarang kita bakal di video ini akan membahas tentang project keempat. Nah, seperti biasa, saya akan melakukan share screen untuk mempresentasikan laporan yang sudah saya buat terkait dengan project keempat ini. Sebentar. Oke, nah ini sudah. Di proyek keempat ini, aku berpanduan ya. Panduannya itu di modul juga dengan judul pemrograman modular. Nah, contoh programnya itu adalah menggunakan variabel eksternal yang nantinya dimodifikasi. Nah, ini adalah eh, screenshot programnya. Nah, kita harus ketahui juga bahwa program ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penggunaan variabel global eksternal yang bisa diakses dan dimodifikasi oleh beberapa fungsi dalam satu program, khususnya fungsi main dan fungsi buatan sendiri. Nah, ini dia programnya, ini juga outputnya. Nah, kita lihat sedikit penjelasan tentang program ini. Oke. Nomor 1, program menggunakan variabel global I yang dideklarasikan di luar fungsi manapun, sehingga dapat diakses oleh seluruh fungsi dalam file tersebut. Nilai awal dari I ditetapkan sebesar 100, di dalam main, nilai I diubah menjadi 200, lalu dicetak. Bagian keempat, fungsi naikkan dipanggil 2 kali. Fungsi ini bertugas menambahkan nilai I sebanyak 1 tiap kali dipanggil. Setiap setelah fungsi dinaikkan, dipanggil, nilai I ditampilkan kembali menggunakan printf untuk memperlihatkan perubahan nilai akibat modifikasi dari luar fungsi main. Nah, terakhir, karena I adalah variabel global, maka perubahan nilainya di dalam fungsi naikkan akan tetap berlaku di luar fungsi tersebut. Nah, bagaimanakah penggunaan atau pengaplikasiannya terhadap aplikasi Dev C++ nya? Mari kita lihat. Di sini juga saya akan mempresentasikan ya, baris per baris dari aplikasinya. Oke, seperti biasa. Nah, karena di sini masih kosong, kita sebelumnya sudah Control N untuk memulai program. Jadi kita masukkan project. Nah, aku sudah buat programnya. Ini adalah project keempat aku di UTS Pengantar Coding ini. Nah, di sini aku juga bakal menjelaskan bagiannya eh, per baris ya. Kita akan mulai. Pada baris pertama, seperti biasa, ada file program. Contoh program dengan variabel eksternal yang dimodifikasi. Ini adalah bagian komentar atau judul dari program kita. Selanjutnya diketikkan pagar include Studio H. Ini bagian pustaka yang nantinya akan menginput dan melakukan output nantinya. Nah, lanjut di bagian kelima ini ada in I sama dengan 100, garis miring variabel global berlaku di semua fungsi. Maksudnya ya, ini sudah dideskripsikan secara tidak langsung ya. Pada dasarnya memang pada bagian ini bisa digunakan untuk modifikasi. Digunakan dan dimodifikasi oleh semua fungsi yang nantinya kita input. Pada bagian pada bagian void atau naikkan, ini merupakan deklarasi dari fungsi. Jadi di sini, dan sedangkan di bagian in main, bagian in main ini di nomor berapa ini? 11. 11 ini itu ada akan menampilkan, ini kan ada printf ya, printf nilai awal dari I. Ini menampilkan nilai awal dari variabel global I tadi. Di sini letaknya. Selanjutnya nanti di bagian 13 ini, di baris ke-13 ini, I sama dengan 200, itu akan mengubah nilai I menjadi 200. Jadi yang nilai awal nanti di bagian sini itu akan dirubah menjadi 200. Nah, pada bagian naikkan ini, atau void tadi ya, ini nilai itu akan, apa namanya, memanggil fungsi naikkan atau void
yang akan menambah nilai I sebesar 1. Jadi nilai itu ditambah 1. Di sini sudah ada deskripsinya. Nilai itu ditambah 1. Sedangkan dinaikkan printf ini bagian sini nilai I yang kini. Nilainya tambah 1 lagi ke I gitu. Jadi nanti pas di outputnya akan kelihatan bagaimana angka-angkanya seperti itu ya. Nilai-nilainya gitu. Pada bagian ini return, kita tahu bahwa ini adalah bagian bahwa program kita berjalan dengan lancar dan sudah dijalankan. Dan terakhir pada bagian ini ya, menambahkan satu nilai, menambahkan satu nilai satu ke nilai I. Kita lihat dulu outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini dia. Yang awalnya nilai awal I-nya 100, di baris selanjutnya nanti akan ditambahkan jadi 200, selanjutnya ditambahkan jadi 201, dan ditambahkan lagi 202. Jadi awalnya 100 terus juga diubah menjadi 200. Selanjutnya program akan berjalan menambahkan satu nilai lagi begitu ke bawahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika ingin mendapatkan program yang sesuai dan bagus, rapi, itu tentu balik lagi dengan cara penulisan kita, penulisan input di program. Sehingga program kita itu bisa bagus nanti outputnya. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Di proyek keempat ini, mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu pengucapan, penjelasan, maupun tingkah laku selama presentasi. Kita akan langsung lanjut ke pembuatan video kelima yang akan saya upload setelah ini. Rina Sagina, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.